Jadi sebenarnya follow up pump yang kita alamin kemarin ini agak kurang menurut gua untuk Bitcoin ya, malah membentuk pattern shooting star seperti ini. Akhirnya kena reject di candle time frame 4 jam berikutnya dan saat ini teman, pagi ini juga kita ngelihat ya Bitcoin ada sedikit rebound ya, tetapi masih bener-bener menurut gua kurang kuat ya. Rebound ini belum ngetek resist sebelumnya yang ada di level 23,9 ini ya. Jadi chance untuk menuju ke level 24 ini sebenarnya agak menipis gitu kalau menurut gue sendiri. Di sini gue sendiri membuka posisi ya bagi yang ikut copy trade gue ini otomatis udah bakalan keikutan seperti ini juga. Udah ada sekitar 900-an orang yang ikut copy trade gue ya. Jadi kalian akan otomatis ngikutin open posisi gue seperti ini ya. Kalau misalkan kalian ada City gue melalui BingX ya. Kalian bisa daftar BingX menggunakan link di deskripsi. Kemarin City gue juga lumayan nih ya, dapat big win ya, sekitar 83%. Terus tektokan dikit sekitar 10%, ini total-total 92% ya. Jadi so far minusnya dibandingkan plusnya masih jauh lebih banyak plusnya. Terus gue juga ada buka grup VIP teman ya untuk BingX juga di sini ya, khusus untuk member BingX ya. Kalian bisa DM admin, mau link di deskripsi untuk join VIP grup ini. Keunggulannya kalian bakalan dapat analisa real time ya setiap harinya dan tanpa batas dari gue sendiri ya dibandingkan menunggu upload video. Biasanya bisa telat beberapa jam, kadang gue juga nggak rutin uploadnya. Jadi memang saat ini gue ngelihat ada shooting star yang terjadi pada time frame 4 jam. Dan ini gue ngelihat sih ya dari rebound kita so far dari level support bordering wedge ini sebenarnya agak kurang kuat teman ya. Dimana ya kita nggak ngelihat Bitcoin langsung ngehantam ke atas ke level 24 sekian, tetapi udah dikasih waktu entah berapa hari ya. Ya so far ya 2 hari ya, tetap aja selama 2 hari ini kita belum ngelihat ada pertanda-tanda Bitcoin tuh di pump gitu. Dan kalau misalkan kalian ngelihat pattern-pattern seperti ini ya, ini kayak deja vu temennya karena pattern-pattern rebound seperti ini yang ada shooting starnya ini sebenarnya itu tuh pernah terjadi loh ya pada awal bulan lalu teman. Sorry, ini baru 3 minggu yang lalu ya. Tetapi ya gue pukulnya ini ya hampir sebulan yang lalu gitu ya. Jadi ya kalian bisa lihat ini rebound yang satu ini ya. Ini kelihatan banget nih ya. Dari dam dari resist ini teman ya. Ini kita juga sama di dam dari resist. And then kita rebound seperti ini teman. Kalian bisa lihat ya, ini Bitcoin juga di pump beberapa candle itu cuman hanya sekitar berapa persen gitu ya, 0,8 sampai 1% maksimal lah ya. Habis setelah itu apa yang terjadi ya kalian bisa lihat ya, Bitcoin langsung break dari support broadening wedge tersebut ya. Sama seperti ya kita nggak tahu ini akan terjadi yang sama atau nggak. Itu sebabnya kenapa ya kalian lihat juga di sini gue ada setel posisi short teman-teman. Dan bisa aja ini terinvalidasi ya, gue nggak bilang ini akan sama persis ya terulang seperti ini, tapi ya bisa jadi ada terinvalidasi teman, bisa jadi kali ini berbeda teman. Itu sebabnya kenapa ya gue setel apa stop lossnya itu ada di sekitaran 23.888 teman ya, dimana ini adalah high yang kemarin kita pas shooting star ini teman ya, 23.888. Kalau misalkan kita nyentuh, kita closing di atas lagi, yaitu menurut gue ada invalidasi teman ya, dimana kalau misalkan terinvalidasi ya artinya Bitcoin akan menuju ke level 24 sekian, potentially nge-retest area level 25.000 tersebut lagi. Dan selama itu nggak terjadi teman, maka posisi short ini akan terus open. Karena nggak cuma dari pattern 4 jam ya teman, kalian lihat ya di sini ya. Ya salah satunya follow up pump itu tidak kuat, itu yang tadi gua ngeliat ciri-ciri kenapa gua bilang tadi gua open short ya. Dari segi yang lain kita bisa ubah dari time frame daily, dan bukan kebetulan atau apa teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan exactly candle yang di awal Februari tadi ya, ini kurang lebih ternyata sama persis nih. Kalian bisa lihat ya, ini gue zoom in lagi mungkin ya biar bisa lebih jelas ya. Kita bisa ngelihat dari resist kemarin ya, kita koreksi teman ya, kita koreksi straight 5 candle merah teman. Tetapi 5 candle merah ini tuh nggak dam besar-besaran ya, tetapi dam yang tipis-tipis aja nih. Kalian bisa lihat ya, tipis-tipis seperti ini, dan ini tuh terulang lagi teman-teman ya, reject resist dari ini, dan ini dump tipis-tipis yang kita alami menuju ke area support, and then terjadi satu bullish engulfing teman-teman ya, sama seperti kemarin juga ya, terjadi satu bullish engulfing di sini, ini juga bullish engulfing. Kalian bisa lihat setelah itu ya candle berikutnya ternyata sama persis juga nih teman-teman. Kalian bisa lihat ini ya, kena reject teman-teman ya, candle merah kena reject, ada sempat nge-retest resist, cuman ya nggak kuat nge-hold teman-teman ya, jadi sedikit ngelewatin batas dari bullish engulfing sebelumnya.
tapi endingnya tetap candle merah seperti ini. Dan apa yang terjadi teman-teman di tanggal 9 Februarinya, ada terjadi satu big dump teman-teman, di mana kita melewati batas support broadening wedge satu ini. Kalau misalkan ini terjadi juga ya pasti ini nggak akan terjadi satu candle big dump seperti ini, karena kita masih jaraknya agak lumayan ya dari support broadening wedge ini. Jadi mungkin butuh waktu beberapa hari lagi gitu untuk playout skenario seperti ini. Jadi sebenarnya ya gue bilang ya, kita udah dapat contekan dari tanggal 9 Februari. Ya kita nggak tahu contekan ini akan terjadi lagi di tanggal 28 Februari sampai menjelang 1 awal Maret nanti lah ya. Gue nggak tahu. Tetapi ya tadi menurut gue SL-nya udah tepat banget, yaitu ada di level 23.900 buat yang pengen nge-style short ya. Karena bisa aja nih terinvalidasi termennya. Ya menurut gue sih so far dilihat dari pam-pam Bitcoin yang kayaknya masih belum terlalu kuat ya. Ya gue bisa katakan, ya gue bisa simpulkan sekitar 60% probability termennya itu untuk Bitcoin bisa korek further lagi ya, terkoreksi untuk lebih jauh lagi, maybe ke area yang kita bicarakan dari kemarin-kemarin itu ya, dari Fibo 618 ini teman, itu sekitar 21.000 awal ya untuk Bitcoin ya. Nah ini nih, kalian bisa lihat dari 382 sampai range 0,5 ini sitting di area level 22 awal sampai 21.000 teman ya. Ambil tengah-tengahnya ya, maybe ada di sekitaran sini nih tengah-tengahnya. 21.300 untuk Bitcoin kalau misalkan kita breakdown dari support 22.7, 22.8 tersebut. Jadi break dari level 22.7 ini memang udah nggak ada support sama sekali sampai kita menyentuh ke area level 21.000 teman ya. Dan bisa aja teman kita repeating pattern yang sebelumnya gitu ya, dengan hantaman yang lebih keras itu bisa aja terjadi gitu. Mungkin bukan level ini teman-teman ya, demand para whaler itu nggak di level ini, maybe aja itu ada di level ini ya. Makanya itu sebabnya kenapa so far kita nggak ada ngelihat follow up pump yang kayak gimana banget gitu ya. Sekali lagi ya, kalau misalnya kita sampai menyentuh level ini, itu masih tergolong koreksi yang sehat menurut gue untuk Bitcoin ya. Cuman ini akan mengurangi probabilitas bullish secara jangka panjang untuk Bitcoin bisa menuju ke level 30.000. Menurut gue saat ini kan chance-nya kan selama kita stay di atas support broadening wedge ini ada di sekitaran 70%. Tetapi kalau misalnya kita break dari broadening wedge yang satu ini chance-nya akan berkurang menjadi 65 sampai 60%. Dan chance untuk menuju di bawah broadening wedge ini, menuju support di bawah broadening wedge ini terlihat dari time frame 4 jamnya, di mana kita ngelihat ada candle shooting star. Itu ya probabilitasnya menurut gue sekitar 60%, bisa aja kita break di bawah broadening wedge ini dan menuju ke area level 20.000 sekian teman-teman, 21.000 sekian untuk Bitcoin. Karena terlihat pelemahan-pelemahan yang kurang lebih sama persis ya, seperti ini terjadi lagi di sini gitu. Jadi ya paling itu sih yang gue lihat untuk Bitcoin saat ini ya. Itu alasannya kenapa ya gue ngetel open posisi short di sini. Dan ini juga bukan berarti ini adalah trade yang 100% pasti Bitcoin akan menuju ke area ini teman-teman, nggak pasti teman. Pastinya ini bisa terinvalidasi kalau misalkan kita ngelihat ada momentum penguatan di mana Bitcoin bisa closing di atas 23.900 ya. Sekali lagi ya, sebenarnya kalau pengen incer yang paling aman itu ya closing di atas level 23.9, karena apa teman-teman? Karena ya ada sering kali terjadi di mana kita hanya nge-retest seperti ini ya, let's say kita ke level 24 tetapi kita nggak closing di atas, and then Bitcoin ternyata terjun kembali ke bawah gitu ya. Cuman yang nggak ada masalah sama sekali ya, gue style SL amannya aja di sini ya. Kalau misalkan gue lihat pertanda pelemahan lagi, maybe di sini gue akan re-entry short lagi kalau misalkan memang kemakan gitu ya stop loss gue. Karena memang Bitcoin ya suka double top seperti itu juga teman-teman, dikala memang meskipun udah terjadi shooting star, kadang kita suka di prank teman-teman, double top. Contoh-contohnya seperti ini teman-teman, back lagi di tanggal 1 Februari ini gue masih ingat banget ya. Ini ketika kita sudah melakukan topping formation seperti ini, kita diterjunkan kembali ke bawah, and then langsung kena SL teman di sini ya, melewati resist sebelumnya. Habis itu dari sana baru kita diterjunkan kembali ke bawah. Jadi ya kita harus tetap mewaspadai potensi double top resist tersebut terjadi pada Bitcoin saat ini lagi. Paling itu aja teman untuk video kali ini. Kalau misalkan menurut kalian video ini membantu, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.